Halo adik-adik, selamat pagi. Halo, apakah jawabmu? Hai hai hai, apakah jawabmu? Wah, Kakak Yudit senang sekali dengar adik-adik semangat untuk ikut dalam ibadah hari Minggu PA hari ini. Nah, sekarang Kakak Yudit minta adik-adik semua siapkan hati dan pikirannya. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Siapa di sini yang rindu untuk menyanyi dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo, Kakak Yudit mau lihat mana? Angkat tangannya tinggi. Yeay! Sekarang mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Yudit jemput semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Lalu ku kepak-kepakan tanganku. Oke, siap? Ayo! Adik-adik, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Dan saya mohon adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam istirahat kami malam. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mulai ibadah IHMPA. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai boleh berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah boleh bernyanyi, berdoa, memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami menaikkan limpah syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan masih tetap menyertai kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami, agar kami mengerti, memahami firman Tuhan yang kami akan dengar bersama. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah dapat semua anak-anak? Ya, mari kita berdiri dan kita membaca sama-sama. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dari Manado. Halo, saya Queen. Halo, saya El. Kami dari Toraja. Halo, saya Ella. Halo, saya Esil. Kami dari Manado. Halo teman-teman, nama saya Sevanya. Saya berasal dari Jawa. Halo teman-teman semua, nama saya Hendro. Saya dari Timika, Papua. Halo, Bella Jasmine dari Ambon. Halo, saya Jonathan. Saya dari Bali. Halo, saya Nadine. Saya dari Bali. Halo, saya Lili. Saya dari Kalimantan Timur. Saya Unsyakata. Saya dari Lampung. Halo, saya Lenggan. Saya lagi Medan. Halo semuanya. Saya Sasi. Saya dari Timika, Papua. Yang sesama. Saya Tuhan Yesus. Kami sayang sesama, kami sayang Tuhan Yesus. Saya sayang sesama, saya sayang Tuhan Yesus. Dadah. Beta sayang sesama, beta sayang Tuhan Yesus. Saya sayang sesama, saya sayang Tuhan Yesus. Saya sayang Saya sayang sesama, Saya sayang sesama, saya sayang Tuhan Yesus. saya sayang Tuhan Yesus. Saya sayang sesama, sayang Tuhan. Saya sayang sesama, saya sayang Tuhan. Kami sayang sesama, kami sayang Tuhan Yesus. Saya sayang sesama, saya sayang Tuhan Yesus. Saya sayang sesama, saya sayang Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dah. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Masih tetap sehat ya, walaupun dalam kondisi masih dalam pandemi COVID-19, tapi semangat untuk mendengarkan firman Tuhan tidak boleh hilang dalam hati adik-adik. Ya, tadi kalian sudah disapa oleh teman-teman kalian dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ada dari Medan, ada dari Bali, ada dari Lampung, ada dari Kalimantan, ya, ada juga dari Ambon, dari Manado. Wah, bermacam-macam sekali ya suku bangsa kita, ya. Mereka adalah anak-anak yang terpilih
untuk mewakili, memberikan sapaan buat kalian semua. Ya, bagaimana rasanya kalau menjadi anak-anak yang terpilih? Senang nggak? Pasti senang. Contohnya, mungkin di antara kalian ada yang terpilih mewakili sekolahnya untuk ikut lomba matematika, atau mungkin untuk ikut lomba bahasa Indonesia, ikut lomba olahraga. Pasti kalian akan senang ya, merasa istimewa sekali karena menjadi orang yang terpilih. Ya, buat adik-adik ya, dalam kehidupan sekarang ini kita patut bersyukur ya, karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih ya, yang terpilih untuk diselamatkan. Perhatikan sapaan tadi, mereka dari berbagai suku bangsa ya, dari bermacam-macam budaya, tetapi yang istimewa, mereka dipersatukan dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, melihat pembacaan kita yang sudah dibaca tadi oleh Bunda Yuli dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14, ya, kakak mau bertanya, surat Efesus itu siapa yang menulis ya? Masih ada yang ingat? Ya betul. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menulis surat ini di saat Rasul Paulus dalam tahanan di Roma. Ya, dalam tahanan pertamanya di Roma, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaatnya di Efesus. Ya, surat Efesus ini sangat menarik adik-adik ya. Menariknya bagaimana? Ya, surat Efesus ini adalah sepucuk surat sebetulnya ditujukan bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi buat semua orang yang ada di Efesus, ya, baik yang muda, orang tua, anak-anak, tuan ataupun hamba. Ya. Perhatikan di ayatnya yang ke-3 sampai 6, ya. Surat itu ditujukan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi bersyukurlah bahwa kita adalah salah satu dari anak-anak Tuhan yang terpilih untuk diselamatkan. Ya. Rasul Paulus menyampaikan di suratnya ini bahwa keselamatan itu merupakan karunia Allah, ya, dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu hidup kudus atau selalu hidup baik di hadapan Allah. Senang kan kalau jadi anak-anak yang selalu hidup kudus dan hidup baik di hadapan Allah? Pasti senang sekali. Ya, dalam minggu ini di tanggal 7 Juni sekarang ini dikenal atau dirayakan sebagai Hari Karya Allah Tritunggal. Ya, adik-adik sering kan dengar ada kata-kata Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Karya Allah yang pertama itu adalah karya Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi Allah berkarya menciptakan alam semesta ini sangat indah, sangat serasi dan sangat selaras. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, semuanya diciptakan indah oleh Tuhan. Itu adalah karya Allah yang pertama. Nah, karya Allah yang kedua, Allah hadir sebagai penebus dosa manusia, ya.
manusia ditebus oleh Allah lewat siapa yang tahu? Ya betul, lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus di kayu salib, ya. Pengorbanan itu sangat berharga buat kehidupan kita sekarang ini karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Ya. Karya Allah yang ketiga, Allah hadir dalam Roh Kudus, ya, menjadi penolong dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kita harus berbuat baik, kita harus mensyukuri yang dikaruniakan Tuhan, karena Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita untuk berbuat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik harus kita ikuti, dan mana yang tidak baik jangan pernah sekali-kali kita ikuti. Bisa kan? Pasti bisa. Ya. Bukti bahwa karya Allah itu ada dalam kehidupan kalian, kalian bisa lihat di surat Galatia ayat yang ke-5, ya, pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Siapa yang tahu? Coba dengarkan ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Terima kasih buat Alin yang sudah membacakan surat Galatia. Ya. Surat Galatia itu berisi dari 9 buah roh, ya, yang sudah disampaikan oleh teman kalian Alin tadi. 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan kalian karena kalian merupakan anak-anak yang sudah menerima karya dari Allah. Ya, jangan sia-siakan karya Allah itu. Kalian harus menjadi pembawa buah-buah roh dalam kehidupan kalian setiap hari, ya. Anak-anak Tuhan, walaupun kalian kecil, ya, tetapi kalian mempunyai tugas yang sangat bermakna, ya, yang sangat berharga tugas kalian. Tugas kalian apa coba? Ada yang tahu enggak? Ya, tugas kalian adalah untuk menjaga, mensyukuri karya Allah Tritunggal dengan cara pertama, saling menghargai, ya. Saling menghargai dari berbagai macam perbedaan yang ada. Khususnya kalian yang hidup di Indonesia ini, ya. Kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam budaya, ya. Dari bermacam-macam warna kulit, ya. Bermacam-macam tingkat ekonomi sosialnya. Tetapi hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kalian saling menghargai. Yang kedua, ya, kalian harus saling mengasihi, ya, seperti Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Itu bisa adik-adik baca di surat Yohanes 3 ayat 16. Mau tahu isi surat itu? Kita perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita dikasihi Allah terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita begitu besar dengan mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus bersyukur, ya. Yang ketiga, mensyukuri dan menjaga ciptaan Tuhan, ya. Selain hewan dan tumbuhan, yang terpenting adalah kita mensyukuri bahwa kita hidup berdampingan dengan teman-teman kita. Walaupun berbeda, ya. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menghalangi untuk kita bisa berbagi kasih, saling menghargai dan saling menjaga.
Perbedaan itu harus kita pergunakan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi, pesan buat anak-anakku semua, perhatikan ya. Anak-anak, Tuhan harus menjadi teladan. Ya. Dalam kehidupannya setiap hari. Di rumah, contohnya apa? Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam anggota rumah, ya, mengasihi ayah, mengasihi bunda, mengasihi kakak, dan mengasihi adik, ya. Jadi kalian tidak boleh dalam satu rumah saling membenci, saling mengejek, tidak boleh, ya. Dalam satu rumah harus saling mendukung, saling mendoakan. Terus yang kedua, menjadi teladan di sekolah. Menjadi teladan di sekolah contohnya apa? Tidak suka mengejek teman-temannya itu yang mungkin dari daerah lain, mungkin dia punya kulit hitam, rambutnya keriting, terus diejek-ejek. Saya tidak mau berteman dengan kamu deh, kamu sudah hitam, keriting, tidak boleh, ya. Atau mungkin gini, aduh saya tidak mau berteman sama kamu deh, kamu putih sekali, tidak mau deh, nanti kamu sedikit-sedikit sakit. Saya tidak mau berteman sama kamu, ya. Jadi semuanya itu tidak boleh, ya. Jadi kalian harus jadi teladan, harus saling menyemangati, harus saling memberikan pujian supaya teman-temannya juga hidupnya penuh sukacita. Ya. Teladan yang ketiga, teladan di gereja. Siapa di sini kalau di gereja suka lari-lari, tidak mau mendengarkan itu Bapak Pendeta lagi menyampaikan firman Tuhan, lari, terus berteriak-berteriak, terus kasih bunyi kursi. Mulai sekarang tidak boleh, ya. Jadi kalau di gereja harus duduk manis, ya. Dengarkan Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan, kakak lain menyampaikan firman Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik supaya hidup kalian selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Selanjutnya, adik-adik harus menjadi teladan dalam mewujudkan buah-buah roh dalam kehidupan kalian. Menjadi teladan dalam saling menghargai, ya, menyayangi, mengasihi sesama. Contohnya dalam kondisi saat ini yang pandemik COVID belum berlalu dari negeri ini, kita harus saling mengasihi, saling menjaga. Dengan cara apa? Kita mendoakan semua pasien-pasien, dokter, ya, suster yang sedang merawat mereka semua yang sakit, ya, lewat doa, ya, lewat kata-kata penyemangat, ya. Tidak boleh kalau main HP, WA temannya, syukurin kamu sakit, tidak boleh. Jadi harus semoga cepat sembuh, ya, kasih semangat untuk temannya tetap bersukacita, ya. Yang ketiga, adik-adik harus menjadi teladan dalam melestarikan ciptaan Tuhan yang lain, ya. Siapa di rumah yang punya tanaman, ya, punya bunga-bunga peliharaan yang di rumah yang suka dirawat, kalau bunganya tumbuh cantik, perlu disiram apa enggak? Ya, pasti harus disiram, ya, supaya bunganya tumbuh, ya, bunganya subur. Kalau subur, berbunga indah, ya, pasti asri rumahnya. Yang selanjutnya, siapa yang punya hewan peliharaan, ya, kita harus memberi makan, ya, dibersihkan kandangnya, dikasih mandi hewan peliharaannya supaya dia sehat, ya. Jadi ciptaan Tuhan itu kita bisa jaga walaupun hanya kecil yang kita lakukan, tapi itu Tuhan sudah suka. Bisa enggak dilakukan di rumah? Pasti bisa. Anak-anak Tuhan pasti bisa, ya. Ciptaan Tuhan yang lain apa? Air, ya. Kalau mandi jangan buang-buang air, ya. Apalagi kalau musim kering, ya, mandinya ya secukupnya, ya. Air jangan dibuang-buang. Kalau sudah selesai cuci tangan, matikan airnya, ya. Sama udara juga kita bisa lakukan, ya. Jadi kalau ada kakaknya yang suka balap-balap, kasih gas-gas motornya, asapnya di mana-mana, ya, kasih ingat, kakak jangan dikasih buang gas-gas
knalpot motornya, nanti udaranya jadi tercemar ya. Dengan kalian menanam bunga, menanam tanaman di sekitar rumah, berarti kalian sudah ikut melestarikan udara, menciptakan udara yang bersih di lingkungan kalian. Ya. Jadi, jadilah teladan dalam saling menghargai, saling menjaga, saling menyayangi, saling melestarikan semua ciptaan Tuhan. Sampai di sini saja cerita kakak ini. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah harus selalu pakai masker ya. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya kita mulai aktivitas kita. Aktivitas hari ini kita akan membuat mahkota. Nah, seperti ini ya adik-adik. Bahan yang akan kita gunakan, yang pertama kita gunakan bahan-bahan yang ada di rumah supaya adik-adik tidak susah mencarinya. Ada kalender bekas, nah belakangnya yang kosong kita pakai untuk membentuk love, membentuk segitiga dan bulat. Nah, yang kedua kita gunakan spidol, yang ketiga kita gunakan pensil warna untuk mewarnainya, dan yang keempat ada isolasi timbal balik dan gunting. Kita mulai gambar di belakang kalendernya ya. Yang pertama, 1 bentuk love, yang kedua 2 bentuk bulat, dan yang ketiga 6 bentuk segitiga. Nah, kalau adik-adik kesulitan, adik-adik boleh meminta tolong ke mama papa untuk menggambarkannya. Lalu kita buat bentuk persegi panjang yang cukup untuk lingkar kepala adik-adik supaya bisa jadi mahkota. Selanjutnya, setelah kita menggambar tadi, kita menggunting 2 bentuk bulat, 1 bentuk love, dan 6 bentuk segitiga. Nah, kalau adik-adik mulai kesulitan untuk mengguntingnya, adik-adik boleh meminta tolong ke mama atau papa ya, supaya tangan adik-adik tidak tergunting. Nah, setelah tadi bentuk-bentuknya sudah digunting, sekarang bentuk love, bentuk bulat, dan bentuk segitiganya, adik-adik boleh warnai sesuai dengan warna favorit adik-adik. Nah, kertas persegi panjang yang tadi kita buat, adik-adik juga boleh warnai sesuai dengan warna favorit adik-adik. Tapi kalau tidak mau diwarnai juga tidak apa-apa kok. Setelah itu bentuk love, bentuk segitiga, dan bentuk bulatnya kita tempelkan di belakangnya lem isolasi timbal balik. Atau menggunakan lem kertas juga tidak apa-apa kok adik-adik. Nah, adik-adik, setelah semua bentuk sudah ditempeli dengan isolasi timbal balik, sekarang di bentuk love-nya adik-adik tuliskan nama adik-adik yang mau jadi teladan. Misalnya seperti kakak Nonon ini, Nonon mau jadi teladan. Lalu di bentuk bulat dan segitiganya, adik-adik bisa tuliskan teladan apa yang adik-adik mau lakukan, misalnya seperti yang ada di buah-buah roh. Contohnya seperti kasih, kesabaran, sukacita, atau kebaikan. Pokoknya adik-adik tulis teladan yang bisa adik-adik betul-betul lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, setelah semua bentuk adik-adik isi, kita mulai menempelkan satu persatu bentuknya di atas kertas persegi panjang yang kita sudah buat tadi ya. Mulai dari tengah ada bentuk love, setelah itu bentuk bulat, dan bentuk segitiga.
Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah berjanji mau jadi teladan, adik-adik harus menjadi teladan yang baik untuk semua orang. Walaupun berbeda suku, agama, kita harus tetap saling mengasihi, melakukan kebaikan, dan menyebarkan sukacita untuk semua orang, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, setelah semua bentuk ditempel, adik-adik bisa lingkarkan di kepala adik-adik dengan cara tempelkan ujung kiri dan ujung kanan menggunakan lem. Jadi deh mahkota teladannya. Selamat mencoba adik-adik. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhanku. Ya, adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam doa syafaat. Semua tenang, semua lipat tangan, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu buat kami. Terlebih khusus buat kami pada hari ini. Kami boleh impah, kami boleh beribadah impah, kami boleh mendengarkan cerita, kami boleh melakukan aktivitas. Sekalipun Tuhan, semuanya itu kami beribadah secara online tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami. Terima kasih Tuhan buat cerita, buat firman Tuhan yang kami telah dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan menjadi pelajaran baru buat kami. Kami menjadi anak yang baik, kami menjadi anak yang patuh terhadap orang tua, terlebih takut akan Engkau. Terima kasih juga buat kakak-kakak layan yang telah bercerita Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat mama dan papa kami, orang tua kami. Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam keseharian, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan. Kiranya Tuhan mau jaga dan lindungi. Terima kasih buat mama papa yang telah menjaga dan membesarkan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat gereja kami, gereja GPIB, terkhusus gereja Batra Kasih. Tuhan memberkati gedung gereja kami bukan hanya menjadi gedung, tetapi kiranya bisa menjadi berkat buat jemaat maupun di sekitarnya.
Memberkati juga para pendeta Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, agar tetap setia dalam melayani Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kau tahu Tuhan apa yang sedang terjadi, COVID-19 yang ada di semua negara Tuhan. Kami mohon ampun, kami mohon Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta kabinetnya, memberkati seluruh pemerintah di tiap-tiap kota sampai pelosok daerah, memberkati TNI Polri, memberkati tim medis, semua relawan yang menyerahkan dirinya untuk turun dalam medis. Tuhan memberkati agar semuanya dapat melakukan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat, kekuatan kesehatan Tuhan beri atas mereka. Kami mohon Tuhan pulihkan negara bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Tuhan mau menguatkan iman kami, Tuhan mau menjaga, melindungi kami, sehingga pada waktunya kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami bisa beribadah di gereja, kami bisa bersekolah, kami bisa melakukan aktivitas kami dengan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami yakin dan percaya ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan bisa berguna bagi pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Air tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami tadi sudah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Firman yang kami dengar hari ini Tuhan, ajar kami supaya kami boleh ingat dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan Yesus, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah. Jaga kesehatan ya. Tetap rajin berdoa. Patuh sama orang tua. Selamat hari Minggu. Yesus berkati.